Ya, kita lanjutkan untuk materi kita tentang simulasi. Jika pada pertemuan kita sudah membahas mengenai bilangan random dan bagaimana membangkitkan bilangan random, sehingga dari pertemuan sebelumnya kita sudah paham ya bahwa bilangan random kita gunakan untuk menirukan ketidakpastian dari sistem yang kita amati. Maksudnya seperti apa? Misalnya, kita melakukan pengamatan dan eksperimen. Nah, eksperimen kita itu berkaitan dengan pencatatan penjualan beras di suatu toko. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa random variable menyatakan penjualan harian beras dalam kilogram. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa definisi random variable itu adalah suatu outcome dari suatu eksperimen. Di mana pada contoh ini eksperimen dilakukan untuk melakukan pencatatan penjualan beras harian dalam kilogram. Misalkan kita mengamati selama 75 hari. Nah, di hari pertama kita amati, misalnya penjualan berasnya 6 kilo, hari kedua 6 kilo, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah pada saat kita akan menjalankan simulasi untuk menirukan ketidakpastian dari sistem, dalam hal ini penjualan beras merupakan suatu random variable, maka langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah yang pertama itu adalah kita menentukan nilai dari random variable kita itu berapa. Kalau kita misalnya mengamati selama 75 hari gitu, kita dapatkan nilai penjualan beras ya, seperti itu. Nah, maka dari sekian banyaknya nilai penjualan beras yang sudah kita dapatkan tadi, kita mengidentifikasi sebenarnya nilai dari random variabelnya itu berapa saja sih. Karena kan kemungkinan misalnya, seperti contoh, misalnya ini penjualan beras 6 kilo kan tidak hanya muncul satu kali gitu. Nah, maka di Excel itu kita bisa menggunakan fitur pada tab data, kita pilih yang remove duplicate. Oke ya. Setelah kita melakukan remove duplicate, maka kita dapatkan bahwa nilai penjualan beras dalam kilogram adalah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Selanjutnya, kita mencari frekuensi. Ya, tentu saja kalau kita menghitung satu-satu gitu akan lama dan mungkin tidak teliti. Nah, oleh karena itu di Excel kita bisa menggunakan fungsi COUNTIF. Ya, jadi rumusnya COUNTIF yang mau kita hitung sel mana saja. Oh, dari B4 sampai apa ini? B4 sampai B78. Jadi COUNTIF B4 sampai dengan B78, kemudian kriterianya apa? Misalnya, oh kriterianya penjualannya 6 kilo. Oh kriterianya penjualannya 7 kilo dan seterusnya. Sehingga kita pastikan nanti total frekuensi itu sama dengan sejumlah data dari pengamatan. Tadi berapa? 75 kan, karena kita mengamati 75 hari. Maka di sini totalnya juga 75. Jika tidak, berarti ada yang kurang teliti. Kemudian 8 di sini maksudnya apa? 8 artinya 75 hari pengamatan itu terdapat 8 hari yang penjualan berasnya itu adalah 8 kg. Oke, itu langkah pertama. Langkah yang kedua, kita mencari probabilitas. Ya, bahwa random variable itu nilainya X. Misalnya, probabilitas bahwa penjualan beras sama dengan 6 kilo. Probabilitas penjualan beras sama dengan 7 kilo.
penjualan beras sama dengan 8, probabilitas penjualan beras sama dengan 8 kilo dan seterusnya. Nah, maka pada langkah ini untuk mencari probabilitas, saya rasa di kuliah statistik ya, kita sudah belajar bahwa probabilitas X sama dengan X itu sama dengan frekuensi dibagi total ya, dibagi total frekuensi. Berarti frekuensi frekuensi nilai random variabel sama dengan 6, berarti 8 dibagi total frekuensi 75. Berarti di sini adalah 8/75. Kemudian probabilitas X sama dengan 7 juga sama dengan 7 dibagi 75. Probabilitas random variabel sama dengan 8, berarti sama dengan ini frekuensi 15 dibagi total frekuensi. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian langkah yang ketiga, oh ya, sebelum kita ke langkah ketiga, di sini saya beri catatan bahwa probabilitas X sama dengan X pada random variable discrete itu sering disebut sebagai PMF atau probability mass function. Sedangkan untuk random variable yang kontinu itu kita sebut dengan probability density function. Oke ya, ingat ya. Nah, kemudian di langkah yang ketiga kita mencari kumulatif. Jadi kumulatif di sini adalah probabilitas X sama dengan 6, berarti 0,10. Kalau yang berikutnya adalah probabilitas X sama dengan 6 ditambah probabilitas X sama dengan 7. Berarti berapa? 0,106 ditambah 0,093. Kemudian yang berikutnya di sini adalah probabilitas X sama dengan 6 ditambah probabilitas X sama dengan 7 ditambah probabilitas X sama dengan 8. Itu ya. Temunya 0,2 ditambah 0,2 sama dengan 0,4. Selanjutnya, yang berikutnya, nah ini topik bahasan kita kan bilangan random dan pembangkitan nilai dari random variabel. Nah, maksudnya apa? Jadi di pertemuan yang lalu kan saya sudah menyampaikan bahwa bilangan random itu bisa kita gunakan untuk menirukan ketidakpastian dari sistem, betul ya? Nah, sekarang kita lihat maksudnya seperti apa. Jadi setelah kita mengenerate bilangan random, maka langkah berikutnya adalah jika bilangan random itu 0 yang kita generate itu misalnya 0,544. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah terus itu berapa permintaan beras gitu yang muncul gitu. Oke. Nah, maka kita bisa karena kita sudah mengetahui probabilitas kumulatifnya, kumulatif probability distribution function-nya, maka kemudian kita bisa menggunakan beberapa cara untuk mencari tahu kalau bilangan randomnya 0,54 itu nanti nilai permintaan beras yang muncul itu berapa sih gitu kan. Nah, jadi kita bisa gunakan fungsi if atau kita bisa gunakan fungsi lookup. Sekarang saya mau menunjukkan dulu untuk yang penggunaan if. Jadi penggunaan if di sini kita bisa tuliskan if bilangan randomnya 0,54 itu nanti permintaannya beras berapa. Nah, kita lihat sekarang di cumulative distribution function-nya. Ya kan? Berarti kan kalau jika bilangan randomnya itu kurang dari sama dengan 0,106, maka permintaan berasnya itu 6. Jika bilangan randomnya itu kurang dari sama dengan 0,2, berarti permintaan berasnya 7. Jika bilangan randomnya itu kurang dari 0,4, maka permintaannya itu 8. Jika bilangan randomnya itu kurang dari sama dengan 0,533, maka permintaan beras yang muncul itu adalah 9 kilo dan seterusnya. Maka kita bisa gunakan rumus if sehingga
kita dapatkan ekspresi yang sangat panjang, ya. Apalagi kalau ini nilai dari random variabelnya itu ya ada banyak nilai yang muncul. Kalau cuma 3 mungkin mudah ya, tapi kalau misalnya ada 20 dan seterusnya, maka akan sangat tidak efisien dan juga rawan tidak teliti. Nah, dengan fungsi ini, sekarang kita lihat dengan fungsi ini kita bisa menirukan ya, menirukan ketidaktentuan dari sistem, dalam hal ini menirukan ketidaktentuan permintaan beras. Sehingga di model simulasi kita bisa menirukan bahwa permintaan beras pada hari pertama itu 10 kilo, permintaan beras pada hari kedua 9 kilo dan seterusnya. Di mana kalau kita nanti menjalankan teknik simulasi kita dengan panjang simulasi tertentu, maka kita akan lihat probabilitas munculnya 10 kilo, probabilitas munculnya penjualan beras 6 kilo, dan seterusnya, itu sudah sesuai dengan probability distribution function-nya. Seperti itu. Ya, itu dengan if. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa penggunaan if pada kondisi tertentu itu tidak efisien dan rawan tidak teliti, ya. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, untuk fungsi VLOOKUP itu caranya seperti apa? Caranya itu kita siapkan dulu tabelnya, ya. Kita siapkan tabel. Jadi nilai dari random variable itu kita kopikan dulu di yang paling kanan ya. Jadi maka ini saya tulis langkah yang pertama. Kemudian yang berikutnya kita mengambil reference, di mana nilai reference itu mengambil dari cumulative distribution function-nya atau disimbolkan F ya. Seperti itu. Nah, jika di sebelumnya itu probabilitas X sama dengan 6 kilo, itu 0,106 gitu ya. Probabilitas X kurang dari sama dengan 6 kilo itu 0,106. Nah, maka untuk menggunakan VLOOKUP kita tidak mulai dari 0,16 ya pada baris pertama, tapi kita mulai dari 0. Itu sehingga nanti nilai akhir dari probabilitas kumulatifnya tidak 1 tetapi 0,933. Ini. Jadi seolah-olah geser satu baris ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Nah, kemudian langkah yang berikutnya, ini selnya itu tadinya kita kosongi dulu karena ini mau kita cari nilainya, ya. Ini tadinya kosong, ini saya tandain. Ini tadinya kosong. Nah, terus di kolom yang pertama itu kita generate bilangan random. Oke, seperti itu. Kemudian setelah kita generate bilangan random, kita sudah punya nilai reference, kita sudah punya nilai dari random variable, maka kemudian kita gunakan fungsi VLOOKUP. Kita tulis gini, VLOOKUP sudah muncul. Oke. Oke. VLOOKUP apa? Lookup value-nya itu apa? Bilangan random F, seperti itu. Kemudian di Excel nanti ada petunjuknya. Di bagian yang pertama lookup value, kemudian yang berikutnya itu adalah tabel array. Nah, tabel array-nya itu ada di sini ya. Ini ya, nilai dari random variable dan difference seperti itu. Ini. Oke. Kemudian yang berikutnya kan kita akan mencari kalau bilangan randomnya itu kurang dari sama dengan 0,1, maka bilangan randomnya berapa? Maaf, jika bilangan randomnya kurang dari 0,1, maka nilai dari penjualan berasnya berapa, kayak gitu kan? Yang yang tadi dicontohkan dengan fungsi if tadi. Nah, sama di sini juga prinsipnya seperti itu. Setelah kita mencari bilangan random R-nya, ya di sini berarti di sel C5, kemudian kita akan cocokkan gitu berdasarkan nilai reference untuk mendapatkan nilai dari random variabelnya itu berapa. Nah, nilai dari random variabelnya itu kan ada di kolom kedua ya. Ada di kolom kedua. Kan ini ada dua kolom reference dan kolom X.
yang untuk tabel arraynya. Maka kemudian kita tulis angka 2 seperti ini. Kita lihat, ini kita kunci dengan menggunakan simbol dolar atau pakai F4. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kita lihat ini bilangan randomnya 0,75. Coba deh kalau kita cek di sini. 0,75. Nah, 0,75 di sini ya. Berapa? Permintaan berasnya 13. Jadi betul ya di sini. Ini 13. Oke. Nah, jadi saya rasa itu untuk penjelasan bilangan random dan pembangkitan random variable discrete dengan menggunakan fungsi if dan VLOOKUP. Selanjutnya bisa latihan sendiri, kalian bisa latihan sendiri, misalnya melakukan pengamatan dan untuk mencari nilai dari suatu random variable, misalnya X adalah random variable yang menyatakan service time gitu. Ya, terus kalian misalnya ini mengamati seperti itu, kemudian lakukannya sama, mencari distribusi probabilitas, kemudian mencari kumulatif distribution functionnya, kemudian baru setelah itu kita mencari nilai dari random variable berdasarkan bilangan random yang sudah kita bangkitkan. Kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa untuk mencari mencari nilai dari random variable itu berdasarkan bilangan random yang sudah dibangkitkan, kok kita harus mencari probability distribution function-nya. Nah, penjelasan ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.